Saya Aryo Ruspati. Saya Muhammad Gilang Ramadan. Kesibukan kita tiap harinya memang melukis dan melukis. Kita berprofesi totalitas di dunia lukisan. Saya berprofesi sebagai desainer, khususnya desain grafis. Genre lukisan yang ku bawa ke kanvas itu bervariasi tergantung apa yang kurasakan hari ini, itu yang kulakukan. Misalnya ketika aku melihat pohon, ya aku lukiskan pohon. Ketika aku melihat wanita, aku lukiskan wanita. Ketika aku mendapatkan job, ya saya lukiskan pekerjaan itu. Jadi karakter-karakter lukisan itu juga termasuk genrenya berubah-ubah terus. Tapi genre yang ku usung, yang originalnya ada di impresionis. Saya suka menuangkan ide-ide saya ke dalam desain, bebas berekspresi, dan banyak makna-makna yang bisa saya buat secara luas. Saya suka desain dari SMK, karena jurusan saya multimedia, dan dilanjutkan kuliah saya sebagai desain komunikasi visual. Mungkin sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu saya sudah menyukai desain. Sejak kecil memang saya berada di lingkungan lukis. Kakak melukis, ayah melukis. Terus juga ketika itu beranjak dewasa, ingin sekolah di dunia lukis, seni rupa lukis. Tapi memang belum berkesempatan waktu itu. Saya masuk ekonomi, terus akhirnya berkembang terus, ekonominya saya tinggali, otodidak di dunia lukis, bertemu dengan teman-teman yang kebetulan pelukis juga, otomatis kepalaku isinya adalah lukisan terus gitu ya, yang bahagianya di situ. Sempat kerja hanya bertahan 2 tahun, 3 tahun, balik lagi ke lukis, musik lukis. Terus itu sejak lama melukis yang non komersial. Di 2006 mulailah saya sudah membutuhkan ekonomi. Saya jadikan itu profesi, dibikin komersial gitu, lukisannya. Ya berjalan sampai sekarang, kurang lebih begitu. Nama saya Septi Susiana Mega, tapi mungkin lebih familiarnya itu Septi Sume ya, Susiana Mega gitu, Sume. Saya awal melukis tahun 2021, itu datang ke sini ke Aryo, terus saya belajar melukis kanvas, cat di kanvas. Sebelumnya saya dari tahun 2017 itu di drawing pensil di kertas, melukis potret dengan aliran realis. Saya lagi senang aja gitu ya, pengen ngungkapin perasaan hati ya. Jadi bermain musik di Taman Bunga, ini judulnya.
jelas saya merasa tersaingi dengan adanya AI ini. Karena dengan adanya AI, semua orang yang tidak tahu desain jadi bisa membuat secara luas dan bebas karena lebih mudah. Secara pribadi dari saya, untuk desainer-desainer lain pasti sangat terpengaruh. Nggak ada, mutlak nggak ada. Ya. Mereka punya jalur sendiri, AI itu. Saya nggak mengerti banyak, tapi saya kira itu untuk kebutuhan dekor, kebutuhan desain, kebutuhan konseptor, konsep gitu. Saya kira ke arah situ ya yang lebih tepatnya AI itu. Kalau kami memang, saya sedikit cerita bahwa lukisan itu kalau yang memang punya nilai seni tinggi itu boleh dikategorikan sebagai investasi. Investasi di saat pelukis itu bisa berkembang terus, itu lukisan akan terus naik. Ya, kita sering dengar juga lukisan si Fulan maestro dunia dengan nilai yang terus saja dari 1 juta, 10 juta, 1 miliar, 2 miliar, sekarang bahkan seperti Pablo Picasso, Cezanne, dan lain-lain itu sampai triliun 1 lembar doang gitu. Kenapa Pak di zaman sekarang masih melukis aja, sedangkan teknologi sudah canggih, bahkan adanya AI? Saya menjawab karena memang ini bidang saya, bahwa tidak ada persaingan dengan AI buat lukis, buat dunia lukisan, karena lukisan punya segmen sendiri. Kita cara bijaknya kita saling mensupport teknologi dan kesenian yang seperti ini ya, yang dipikirkan secara handmade ya, dilakukan secara handmade. AI terinspirasi dari para seniman-seniman. Seniman-seniman juga sebagian mendapatkan gagasan dari AI dengan teknologi itu ya. Kadang-kadang kita jalan-jalan ke Photoshop, ke AI untuk mendapatkan ide-ide. Jadi tidak ada rasa tertindas oleh teknologi. Itu punya dunia yang berbeda dan segmennya berbeda. Tidak bisa karena dia tidak mengetahui basic apa itu desain, bagaimana itu desain. Dia hanya mungkin melihat video tutorial lalu membuatnya dengan mudah karena tidak ada sesi kreatif yang dituangkan di situ. Saya kira tetap seniman gitu, karena seniman digital ya, karena kan mindset-nya sudah memang kreator, terus dia menggunakan sistem, teknik, dan teknologi membuat karyanya dengan komputerisasi gitu, ya tetap aja itu sebuah karya seni. Cuma pelukisnya itu jadi rada bergeser gitu, kata-kata pelukisnya itu ya. Saya sih optimis akan tetap penting, gitu. Penting karena ya saya sering berhadapan dengan pembeli lukisan, kolektor, bahkan orang yang bertujuan untuk berinvestasi. Itu antusias mereka ketika melihat lukisan ori, bahkan mempunyai karakter,
karya lukisnya itu nggak pakai basa-basi lagi, nggak pakai adu tawar, ya bayar aja gitu. Beli aja di dunia lukis, karena saya menangkapnya itu penting buat mereka gitu. Untuk kalian yang ingin memulai mencoba mendesain, jangan takut tersaingi oleh AI, karena seburuk-buruknya kita mendesain itu hasil karya kita sendiri, bukan hasil komputer yang sudah jadi. Jadi beranilah untuk mencoba. Ya, saya kira sebuah ide bagus buat anak muda ketika ingin menjadi pelukis. Bukan saya bermaksud meracuni, tapi gini, dengan adanya AI di pabrik-pabrik, di kantor-kantor, lapangan pekerjaan kan menjadi sedikit dengan adanya robot-robot. Kalau anak muda sekarang tidak melakukan pendidikan pada dirinya untuk berdiri sendiri, tidak mempunyai usaha sendiri, saya kira ke depan sana lowongan kerja, versi saya aja ya ini, lowongan kerja kalah sama robot gitu. Jadi ketika anak muda ingin melukis atau membuat musik atau berkesenian lainnya yang independen, saya kira itu bagus banget. Itu buat backup di saat memang tidak punya job gitu. Pesan-pesan saya untuk anak muda yang khususnya yang berminat di dunia lukis, saya harap jangan pernah takut dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, karena dunia lukis handmade punya jalur sendiri, punya konsumen sendiri, punya penikmat tersendiri. Dan walaupun pada akhirnya kita mengarah ke pekerjaan yang lain dari itu, tetap saja melukis itu dipertajam gitu. Karena itu bekal hari tua yang bisa membuat kita punya kesibukan. Sehat gitu. Melukis itu sehat. Dengan pesan dari siapa? Ya? Iya, Aryo Respati. Terima kasih ya Pak. Siap.